Ya, sejak saya masih sekolah di Belanda dulu, sayang saya sudah tidak bertemu dengan Profesor C.C. Berg. Waktu itu beliau sudah wafat ya, tahun 88 beliau sudah wafat. Itu. Nah, beliau inilah satu-satunya orang yang sarjana filologi di Belanda yang pada waktu itu memberi perhatian kepada teks-teks Kidung. Bahkan disertasinya sendiri, beliau itu menulis disertasi tentang pembagian kerajaan di Jawa. Itu berdasarkan data dari Kidung. Jadi berdasarkan teks betul. Beliau memang dengan sengaja itu tidak memanfaatkan prasasti itu dengan sadar disengaja oleh beliau. Ya, disengaja oleh beliau. Nah, mengapa kok begitu? Waktu itu saya di perpustakaan Universitas Leiden. Saya sempat untuk membuka-buka catatan pribadinya yang masih berupa tulisan tangan. Gitu. Nah, waktu itu beliau mengatakan di dalam catatan itu mengatakan bahwa orang Jawa itu mempunyai sumber yang banyak tentang teks-teks yang sebetulnya memuat tentang sejarah. Gitu. Tetapi selalu saja yang dipikirkan oleh orang-orang para sejarawan itu selalu saja mereka selalu memikirkan tentang bagaimana sejarah ini ditampilkan itu sesuai dengan tafsir-tafsir seperti yang pernah dilakukan oleh para pendahulu C.C. Berg ini. Misalnya De Graaf, kemudian juga Profesor Brandes, kemudian Profesor Kern dan Profesor Krom, yang beliau ini memang merangkap ya, di samping sebagai filolog, mereka itu juga arkeolog. Nah, ini yang menurut C.C. Berg itu mengatakan dia ingin lepas dari kungkungan itu. Oleh karena itulah kemudian beliau ini menerbitkan teks-teks Kidung Puranik yang berasal dari berbicara tentang Majapahit. Teks Puranik itu adalah teks yang memuat tentang kisah masa lalu. Masa lalunya siapa? Masa lalunya orang Jawa, yaitu pada waktu masa Majapahit itu. Beberapa teks Kidung yang pernah beliau terbitkan itu antara lain Kidung Harsawijaya ini. Kemudian Kidung Ranggalawe, Kidung Sundayana. Kemudian beliau juga menjadi promotor seorang yang namanya J.L. van den Berg, ya kebetulan namanya sama. Bukan C.C. Berg tapi van den Berg. Promovendusnya ini menerbitkan sebuah teks yang bernama Kidung Sorandaka. Kemudian beliau masih satu lagi menerbitkan itu Kidung Pamancanga. Itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Teks-teks Kidung itu, terutama ya Kidung Sunda dan Kidung Sundayana, ini selalu dijadikan oleh para peneliti sejarah Majapahit. Ya, ketika bicara tentang Majapahit itu di samping Nagarakertagama, Pararaton,
kemudian apa Kidung-Kidung ini. Berbagai komentar tentang teks Kidung itu, ada yang mengatakan bahwa teks Kidung itu adalah fiksi. Ya, ini adalah fiksi. Nah, itu kalau bagi saya kalau itu dikatakan fiksi, itu adalah khayalan. Lalu apa artinya orang Jawa itu apa orang Jawa itu bodoh sekali ya? Ya orang-orang Nusantara lah, apa bodoh sekali. Kok sampai ketika menuliskan itu sesuatu yang tidak yang hanya khayalan-khayalan begitu. Jangan dibayangkan seperti sekarang ya. Itu kalau sekarang mungkin begitu. Kalau waktu itu tuh tidak ya, tidak seperti itu. Ini. Nah, masalahnya kemudian ada yang menganggap lagi memperlakukan teks ini itu seperti halnya kalau para sejarawan itu menggunakan arsip itu loh. Misalnya itu seperti Husain Zaidiningrat ya, yang seorang sejarawan yang pertama kali itu mulai menghargai teks-teks pribumi, tetapi itu pun Husain Zaidiningrat, kemudian De Graaf, kemudian masih diikuti oleh sejarawan-sejarawan Indonesia sampai saat ini. Itu masih ada yang mengatakan bahwa kita harus memisahkan antara isi yang sifatnya itu mitologi dan legenda dan yang bukan. Nah, itu bukan itu dikatakan historis itu kalau bisa dicocokkan dengan arsip Belanda ini. Nah, ini kan bagaimana? Atau catatan-catatan dari entah itu dari Cina, dari Arab itu baru dianggap sebagai sejarah itu. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Apakah memang seperti itu teks-teks kita ini? Apakah kita itu sebodoh itu? Ya, sehingga kita tuh selalu saja sampai hari ini kita selalu menganggap wah ini teks ini tidak historis. Bahkan tadi ada yang penjelasan bahwa teks Kidung ini adalah sisipan untuk para raton. Nah, ini kan sesuatu yang yang bagi saya itu sangat-sangat absurd ya. Ini itu karya yang luar biasa. Bagaimana dulu itu nenek moyang kita ini menuliskan tentang dirinya sendiri, lalu diadili oleh divonis dengan sesuatu yang semacam itu. Nah, lalu sebetulnya tuh teks-teks itu sebetulnya seperti apa? Nah, dalam hal ini saya berusaha untuk mencoba untuk mengungkap kembali itu teks-teks yang sudah ada selama ini. Kalau kita bicara tentang Majapahit dan juga tentang kerajaan-kerajaan Jawa kuno dulu, kalau kemudian kita mengambil meminjam istilahnya Profesor Kasparis, kemudian juga Profesor Ralph Linton itu kan para peneliti dulu itu selalu memusatkan perhatiannya itu pada tradisi raja atau kerajaan itu. Jadi kalau kita bicara Majapahit itu selalu yang kita anggap yang selalu kita anggap benar itu adalah negara Kartagama. Ini. Jadi itu negara Kartagama ini selalu menjadi rujukan untuk merekonstruksi sejarah Majapahit itu. Apakah sumber yang lain itu tidak ada? Itu. Kemudian juga Kakawin Sutasoma, Kakawin Arjuna Wijaya, Kakawin Siwaratri, Kakawin Kunjarakarna Dharmakatana. Bahkan ada yang beranggapan bahwa teks-teks Kidung itu adalah karya orang Bali. Saya memang tidak menutup mata bahwa
teks-teks Jawa kuno maupun teks-teks Jawa yang pada waktu itu ditulis di Jawa itu disalin kembali di Bali. Memang itu kita mengakui. Kita bisa membaca Ramayana. Kita bisa membaca Bharatayuddha. Kita bisa membaca kidung-kidung ini. Itu juga berkat saudara-saudara kita yang di Bali. Karena apa? Karena waktu itu banyak teks-teks ini yang kemudian dibawa ke Bali untuk apa? Untuk disalin kembali. Dan itu penyalinannya tidak hanya sekali dua kali, itu ya. Bahkan sampai sekarang itu proses penyalinan di Bali itu masih berlangsung itu. Kemudian ada sebagian lagi yang diwarisi di lereng Merapi Merbabu yang kemudian disebut dengan teks Merapi Merbabu. Ya, jadi itulah yang selalu dijadikan sumber utama orang ini untuk untuk menggunakan sumber-sumber sejarah itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, saya meminjam istilah Profesor Kasparis itu ya, seorang arkeolog, seorang epigraf senior itu, bahwa di dalam tradisi Jawa kuno dijumpai dua lingkungan tradisi budaya, yaitu lingkungan tradisi rajia dan tradisi di luar rajia. Tetapi pada waktu itu beliau belum memberikan spesifik ya, di luar rajia itu lalu apa? Ya ini. Tetapi memang beliau mengatakan bahwa antara wilayah di luar dan di kerajaan itu mempunyai hubungan yang erat dan itu terjadi terus-menerus. Itu. Nah, selama ini kan kita selalu menganggap bahwa teks-teks yang dihasilkan di kerajaan itulah yang boleh dikatakan otentik begitu. Ya, jadi kita tidak pernah tahu bahwa di luar kerajaan itu ada komunitas yang juga melakukan kegiatan skriptorium semacam itu. Kebetulan mungkin di sini banyak arkeolog ya yang hadir pada siang hari ini. Akhir-akhir ini tuh di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu ditemukan banyak sekali bermunculan candi-candi ya, artefak-artefak candi yang berasal dari masa Hindu Buddha lah itu ya. Nah, dan itu kebanyakan itu candi-candi ini, tinggalan-tinggalan ini itu ada di sepanjang sungai, di hutan, dan juga tidak jauh-jauh dari gunung berapi. Itu. Ya, jadi yang namanya tempat itu, tempat yang dipakai oleh orang atau komunitas yang mempelajari atau mengadakan studi, itu yang disebut dengan wilayah asrama. Ya, asrama yang dipimpin oleh seorang Brahmana. Ini. Nah, seperti saya sudah bahwa akhir-akhir ini banyak sekali penelitian yang mengarah pada itu ya, wilayah-wilayah yang ada di tepi sungai. Dan kebetulan ya bukan kebetulan ya, tapi ini memang dapat kita pahami nanti kenapa itu tinggalan-tinggalan itu terletak di tepi-tepi sungai. Kemudian di tengah hutan. Kemudian dekat sekali dengan gunung berapi. Itu. Jadi tinggalan itu banyak sekali sampai hari ini. Itu pertemuan itu terus menerus. Misalnya itu di Jawa Timur juga banyak temuan-temuan yang muncul itu. Yang akhir-akhir ini saya lihat itu
temuan-temuan yang berasal dari kerajaan Kadiri. Itu banyak sekali. Kemudian di daerah Jawa Tengah itu, yang sekarang sangat terkenal itu daerah Liangan itu. Nah itu di sana itu banyak sekali komunitas-komunitas yang agaknya itu disebut dengan nama itu asrama. Itu data itu data tentang keberadaan asrama ini itu juga terekam di dalam beberapa teks Jawa kuno. Misalnya kalau kita membaca teks Korawasrama, Tantu Panggelaran, Nawaruci, Cantaka Parwa, kemudian nanti ada Sri Tanjung, Kidung Sri Tanjung, ada Kidung Sudamala dan sebagainya. Di sana itu selalu digambarkan ada asrama-asrama yang menjadi pusat orang belajar. Itu. Kita tahu bahwa secara etimologis ya, kata asrama itu berasal dari kata a panjang, kemudian dengan seram, akar seram dalam bahasa Sanskerta itu artinya lelah. Jadi asrama itu adalah tempat orang melelahkan diri. Jadi tidak ada asrama itu orang yang bersenang-senang, itu tidak ada. Di situ tuh tempat orang melelahkan diri, tempat orang bekerja keras. Gitu. Nah, di situ tuh kita kenal daerah itu dipimpin oleh seorang Brahmana. Di situ banyak sekali para brahmacari atau juga sering disebut dengan nama sramana. Artinya itu siswa-siswa itu. Nah, kalau kita membaca teks-teks yang ada di masa Jawa kuno yang dihasilkan di luar keraton, itu kita dapat menjumpai suatu pengertian bahwa di sepanjang sungai itu, di asrama-asrama itu menjadi tempat Brahmana untuk mengajarkan itu 377 macam tradisi pengetahuan. Itu ya, ada yang teknologi. Teknologi ini juga bermacam-macam, apa saja. Pertanian, kemudian juga metalurgi, kemudian astronomi, kemudian tentang kalau sekarang itu disebut dengan petrologi, pedologi, itu diajarkan semua di sana. Diajarkan semua di sana. Itu. Nah, salah satunya itu juga di sana itu diusahakan studi tentang namanya itu granta. Granta ini adalah bahasa Sanskertanya untuk kata teks. Jadi mereka itu juga mempelajari teks-teks itu. Di samping mempelajari teks, mereka juga itu mengubah teks-teks yang sekiranya itu dianggap penting bagi mereka. Nah, granta yang digubah oleh Brahmana ini antara lain itu adalah kidung. Ya, kidung. Ini kita dapat melihat itu ya, cirinya tembang kidung itu. Itu tembangnya itu berbeda dengan sistem kakawin yang digubah di kerajaan. Tembang itu antara lain bernama demung, kadiri. Ya, kemudian nanti ada lagi dandang itu ya ada. Ini sistemnya itu berbeda sekali dengan kakawin itu. Kemudian juga ada sistem yang dengan kalau sekarang kita menyebutnya itu mocopat itu. Jadi yang namanya mocopat itu seperti pocong, kemudian dandang, sinom, mangkur, kemudian
teks yang dihasilkan di luar keraton, di luar istana. Oleh karena itu apa? Seperti yang dikatakan Profesor Kasparis itu, bahwa nanti di dalam teks Kidung itu kosakata Sanskertanya itu sudah lebih kecil dibandingkan Kakawin. Kadang-kadang juga teks-teks itu ditampilkan dengan bahasa Sanskerta yang sudah tidak utuh lagi. Ya, sudah tidak utuh itu. Nah, tapi yang mengerikan itu meskipun itu jauh dari Sanskerta, tetapi semantiknya ini yang sudah kadang-kadang kita itu tidak menyangka, oh ini artinya ini dari Sanskerta, tetapi mempunyai arti yang sangat berbeda. Itu. Nah, ini memang ini dipakai oleh para Brahmana. Nah, termasuk Kidung Sunda, Sundayana, ini adalah teks-teks yang ditulis oleh para Brahmana. Ya, kita lihat ya, itu di daerah aliran sungai Brantas, kemudian di lereng-lereng gunung di Jawa Timur, itu misalnya lereng Gunung Wilis, Gunung Argopuro, itu adalah banyak sekali asrama-asrama. Ini yang lepas dari perhatian kita saat ini. Ya, orang tidak pernah mau malah melihat bahwa itu adalah suatu skriptorium juga. Dikira skriptorium itu hanya di kerajaan tidak, itu ya. Nah, seperti Kidung Sundayana dan Kidung Sunda ini adalah Ini adalah produk skriptorium para Brahmana. Jadi makanya nanti ketika para Brahmana ini menceritakan sejarah Majapahit, itu mesti akan jelas akan berbeda sama sekali dengan negara Kertagama. Ya, karena memang lain itu loh. Dan nanti juga akan beda dengan prasasti. Kita tahu bahwa prasasti itu pada umumnya merupakan teks yang dipakai untuk meresmikan suatu bangunan sima yang dikeluarkan oleh seorang raja. Nah, ini yang selalu dianggap mempunyai nilai historis yang yang benar-benar oleh para sejarawan, oleh para arkeolog itu dianggap ini adalah yang benar. Ya, saya bisa maklum karena Karena para sejarawan, para arkeolog kita itu masih menganut aliran sejarah yang disebut sejarah positivistik itu. Jadi kalau ini tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, bukan sejarah. Itu. Pada waktu saya kuliah di Belanda dulu ya, itu ketika saya ditanya oleh guru saya, apakah orang Jawa itu tidak mengerti sejarah apa? Kok selalu yang kalau ada teks-teks semacam ini dianggap ini tidak historis? Itu dasarnya apa? Itu karena tidak bisa dilihat begitu. Ini adalah data sejarah yang sifatnya itu ini adalah sejarah intelektual, bukan sejarah positivistik gitu loh. Nah, ini masih kita anut sampai hari ini. Nah, kalau kita itu sekarang tidak mengubah mindset kita bahwa banyak sekali sejarah-sejarah intelektual yang terekam di dalam tradisi kita. Nah, kalau nanti ini tidak diperhitungkan sebagai data sejarah atau sebagai tulisan historis begitu, lalu kita itu mau jadi apa? Itu loh. Ini perkara bubat ini. Itu juga karena apa? Karena kita menganut aliran positivistik semacam ini.
Jadi apa? Ini kalau yang namanya perang itu adalah sama dengan war dalam bahasa Jawa Inggris itu. Nah, ternyata tidak begitu. Itu di dalam apa tradisi apa Brahmana itu mempunyai sistem pemikiran tersendiri. Yang mempunyai sistem apa intelektual tersendiri. Itu. Jadi itu merupakan apa? Merupakan sejarah intelektual yang kita miliki dalam tradisi Nusantara. Itu. Jadi nanti teks-teks yang lain ya di Nusantara ini itu sebetulnya apa? Di samping entah itu nanti berisi apa? Teks itu ada teks kuliner, ada teks tentang agronomi, ada teks tentang astronomi. Tetapi jangan lupa hampir semua sejarah apa data tertulis kita itu mesti ada dimensi historisnya. Itu ada dimensi itu. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita ini apa selalu saja kita dianggap bodoh ya oleh orang-orang luar itu. Itu. Nah, dalam hal ini maka saya itu mengusulkan saya sendiri ya untuk apa? Untuk mendekati teks-teks semacam ini tuh secara filologis ya. Tetapi memang terus terang saya tidak mengikuti tradisi apa filologis yang diajarkan oleh apa tradisi Leiden ya. Saya dibesarkan di Leiden. Ya, saya diajar di Leiden oleh apa Profesor Theo. Kemudian oleh Willem van der Molen, oleh Henk Meyer. Saya diajar oleh beliau, gitu. Tetapi pada suatu hari saya waktu itu mengikuti mata kuliah apa sejarah, teori sejarah dan filsafat sejarah. Tapi saya tidak mengikuti di Leiden, saya mengikuti di Groningen. Di Groningen pada seorang ahli teori sejarah dan filsafat sejarah yaitu Dr. Anker Smit. Saya ditanya oleh beliau, kenapa kamu mengambil mata kuliah filsafat barat seperti ini untuk apa? Saya lalu ngaku kalau di Indonesia ini kalau tidak tahu tentang ini, nanti kalau analisis sejarah gimana? Tidak diakui. Analisis sastra. So, kalau tidak dengan semiotik, tidak dengan semiotiknya Rivater, semiotiknya Umberto Eco, itu tidak dianggap ilmiah. Waktu itu Anker Smit hanya tertawa saja. Kasihan kalau gitu ya kamu ya. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Kamu tuh sebetulnya mau nggarap apa toh? Saya cerita, saya mau menggarap itu teks Semaradhana. Kalau besok pagi kuliah, tolong teksmu dibawa ya. Kita baca bersama. Nah, betul paginya saya bawa kuliah, kemudian kami baca bersama-sama. Beliau mengatakan, saya tidak tahu bahasa Jawa kuno ya Manu, saya percaya dengan terjemahanmu. Ya, lalu kami membaca itu. Ketika mendapatkan beberapa pupuh begitu, beliau berhenti lalu mengatakan, Manu, saya mau nanya, ini data ini sekedar sekedar keindahan atau ini teori sebenarnya? Lalu beliau menunjukkan itu yang disebut teori itu seperti ini. Nah, waktu itu saya mati kutu betul. Karena apa? Karena saya itu baru sadar bahwa para kawi kita, para brahmana kita, itu ternyata mereka itu adalah teoritisi semua. Ya, mereka itu teoritisi. Itu. Oleh karena itulah maka lalu beliau mengatakan, kenapa sih kamu itu punya teoritis semacam ini? Kamu belajar tentang filsafat barat untuk tahu teori dari barat.
Lalu apakah kamu ini selamanya akan bodoh seperti itu? Saya beritahu ya, kamu ini selama ini itu sebetulnya ketika memahami teks itu kamu itu disiksa oleh naratif. Itu. Ya, sehingga kamu susah untuk mengerti teks itu apa. Teks ini isinya apa? Karena apa? Kamu itu disiksa oleh naratif ini. Itu. Jadi kita tidak pernah tahu apa isinya ini. Itu. Nah, maka saya kemudian berusaha untuk memahami teks-teks ini. Setiap kami kuliah pada beliau itu karena kebetulan hanya sendirian kuliahnya, itu selalu kami membahas teks yang ada di Jawa ini. Nah, ternyata ini menjadi menjadi pemikiran filologi yang kemudian saya anut selama ini. Itu. Kemudian saya membaca beberapa teks tradisi Sanskerta dan juga bahasa-bahasa yang lain, itu misalnya Tamil, kemudian Malayalam, Himalaya itu. Ternyata di sana itu sebetulnya ada pengertian yang sifatnya itu filologis, sama dengan teori filologi itu. Dan itu diungkapkan dengan satu kata yang disebut dengan Mahavyutpati. Ya, ini adalah teks sebetulnya adalah inti dari teori filologi. Nah, memang beda ya, pengajarannya itu memang beda itu. Karena yang namanya Mahavyutpati ini itu selalu dimulai dengan apa yang disebut dengan nama Nirukta. Nirukta itu adalah etimologi. Jadi kalau kita memahami teks itu kalau kita tidak tahu etimologi, sudah jangan berharap kita bisa tahu. Ini. Nah, dari situlah saya dituntun oleh beliau untuk Untuk memahami bagaimana kalau kamu menggarap teks itu, kamu itu nggak usah cari-cari teori kesana kemari. Di dalam teks yang kamu baca itu ada teorinya. Itu. Nah, sekarang teori itulah yang dipakai untuk membedah teks itu, untuk membebaskan kamu dari siksaan itu naratif itu. Dan itu yang saya lakukan selama ini. Untuk mencari sebetulnya teorinya ada di dalam teks itu. Ini keterangan tentang Mahavyutpati ini. Di sini saya ungkapkan cukup panjang ya itu. Tapi nanti tidak akan saya uraikan di sini. Silakan nanti kalau ada yang berminat untuk memahami semacam ini tentang teori-teori yang dianut oleh para pujangga kita, oleh para kawi kita dulu itu. Nah, sekarang yang namanya Kidung Sunda ini saya pahami juga dengan Mahavyutpati ini. Ya, saya mulainya itu selalu dari dari etimologi teks. Ya, itu teks-teks itu dari ditelaah betul. Kalau tidak kita itu tidak tahan membaca teks, ya sudah jangan berharap nanti kita mendapat sesuatu yang berarti di dalam teks itu. Nah, kalau nanti kita sudah sampai pada tataran kita melakukan etimologi, kemudian kita akan untuk Jawa kuno itu kita harus memperhitungkan morfologi. Karena morfologi ini sangat menentukan menentukan makna dari teks itu. Lalu setelah itu langsung kalau sekarang itu adalah semantik. Jadi di dalam tradisi Jawa kuno yang saya
pelacak selama ini itu tidak pernah ada pelajaran sintaksis, itu nggak pernah, tidak ada. Itu. Selama ini yang kita anut itu adalah sistem tata bahasa struktural yang diajarkan oleh orang-orang Belanda pada waktu itu. Itu. Kalau kita melihat ya sampai pertengahan abad 19, dulu pengajaran kita tentang tentang bahasa itu juga tidak seperti itu. Tidak ada pelajaran sintaksis, itu enggak ada. Itu. Karena itu dari etimologi itu kita langsung bisa menangkap itu menangkap makna dari teks itu. Menangkap semantik teks itu. Ini. Nah, salah satu yang penting di dalam di dalam tradisi untuk mengungkap teks ini itu disebut dengan nama alamkara. Nah, ini di sini saya menggunakan alamkara untuk membedah kidung Sunda ini. Itu. Alamkara itu sebetulnya dari kata alam. Alam itu adalah keindahan, kara. Itu artinya yang membuat sesuatu itu menjadi sangat indah, gitu. Seperti yang dilakukan oleh para Brahmana ketika mengupas kidung Sunda. Itu indah sekali bahasanya memang. Tapi karena kita nggak pernah membaca, jadi kita hanya percaya bahwa kidung ini adalah ceritanya semacam ini. Itu. Kita sendiri tidak pernah membaca kidungnya itu. Nah, jadi kita tuh hanya percaya pembacaan Sesebereh itu selama ini. Ternyata begitu yang saya lihat itu, pembacaan Sesebereh itu. Gitu. Jadi kadang-kadang nanti kalau tidak hati-hati kita bisa terjebak ya seperti yang terjadi pada saat ini. Karena kita tidak pernah membaca sumber primer itu dengan jeli, dengan cermat, dengan sempurna. Akibatnya apa? Kita dibelok-belokkan itu percaya saja. Itu. Maka saya dengan cara Mahavyutpati semacam ini, itu saya mendapatkan pengertian yang luar biasa itu. Itu. Nah, dengan Mahavyutpati ini kita harus menelusuri apa yang disebut dengan nama Itiwerta Kidung Sunda. Itiwerta itu adalah naratif. Tadi saya sudah mengatakan dengan sistem pembacaan Mahavyutpati itu agar kita lepas dari siksaan naratif itu. Sekarang kita juga akan melepaskan diri dari siksaan Itiwerta Kidung Sunda yang selama ini membelenggu kita. Ya, yang menyebabkan Menyebabkan ada rasa tidak enak antara kita dengan saudara-saudara kita di daerah Sunda. Karena apa? Karena kita terbelenggu oleh Itiwerta itu. Kita tersiksa oleh Itiwerta itu. Karena itu tidak pernah kita baca dengan sempurna. Itu. Akibatnya ya kita tuh akan ditipu begini nih. Gitu. Nah, nanti di dalam Itiwerta itu sebetulnya elemennya itu banyak sekali. Yaitu elemennya itu ratusan ya, itu. Tapi di sini saya akan menunjukkan saja beberapa. Nanti di dalam Itiwerta itu kita akan bertemu dengan Nayaka dan Pratinayaka. Kemudian ada Sambanda, kemudian ada rasa. Itu. Nah, Itiwerta Kidung Sundayana ini sesungguhnya itu tidak terlalu berbelit-belit ya. Ini agak berbeda dengan Kakawin. Kenapa? Karena yang namanya Kidung Sundayana atau kidung-kidung yang lain itu adalah teks-teks para Brahmana yang memang dasarnya itu adalah bukan semata-mata keindahan, tapi teks
teks itu, teks Sunda, teks Sundayana, nanti Ranggalawe, Sorandaka, itu teks itu mesti mempunyai karakter apa? Di situ adalah istilahnya itu renouncer word itu. Jadi kita itu meninggalkan keduniawian. Itu jadi teks-teks kidung itu sebetulnya isinya itu ceritanya. Itu. Nah, itu akan diungkapkan dengan satuan-satuan naratif, satuan-satuan itiwerta. Nah, satuan-satuan itiwerta itu apa? Itu adalah kata ada mantra. Mantra di sini bukan dalam pengertian mantra-mantra yang kita kenal sehari-hari, tetapi mantra dalam estetika itiwerta Sanskerta. Mantra itu adalah apa? Itu adalah perundingan. Jadi di dalam Kidung Sundarayana ini ada perundingan. Ada perundingan antara siapa saja itu. Kalau di awal, bagian awal itu adalah apa? Perundingan antara Paman Hayam Wuruk dengan Patih Madu yang apa diutus untuk melamar putri Sunda itu. Kemudian nanti banyak lagi bagian-bagian disebut nama Aji. Aji itu artinya peperangan. Kemudian ada Wipralamba. Wipralamba itu adalah perpisahan. Kemudian ada Asir. Asir itu adalah bagian apa? Pembukaan teks. Kemudian Nagara. Ini lukisan keindahan suatu negeri. Kemudian Prayana, ini kisah perjalanan itu. Nah ini akan apa? Akan dapat membawa kita untuk mengetahui sebetulnya ada apa di balik apa itiwerta itu, di balik apa? Di balik naratif itu ada apa sebenarnya. Itu. Maka kita itu harus apa? Teliti untuk membaca ini elemen apa? Bagian-bagian dari apa? Dari itiwerta itu bagiannya yang apa sekian puluh satuan naratif itu sekian puluh bagian itiwerta itu akan memberikan suatu pengertian yang pasti tentang apa yang dimaksud oleh para Brahmana itu dengan apa? Dengan itiwertanya itu. Jadi kita tidak hanya kira-kira ya, kita tidak hanya asal-asalan. Itu. Jadi kita benar-benar itu membacanya dengan cermat. Ya, membacanya itu dengan cermat itu. Nah, kalau di dalam kidung Sunda ini, aji yang paling banyak sekali, yang paling panjang itu sebetulnya ini merepresentasikan dari apa Rana Yajna yang merupakan tradisi Brahmana. Di mata Brahmana itu bagaimana seorang raja atau negara itu harus melaksanakan 3 kali yajna. Ya pada waktu berdirinya kerajaan itu mesti ada upacara yang namanya Raja Suya. Kemudian nanti ada Rana Yajna, kemudian nanti ada Aswameda. Itu mesti ada semacam itu. Nah, karena ini adalah tradisi Brahmana, maka yang mencatat ini juga adalah para Brahmana. Kadang-kadang di dalam teks kerajaan yang ditulis oleh para kawi itu tanpa sengaja itu makna-makna yang sifatnya brahmanik itu masuk di dalamnya. Kalau kita membaca Nagara Kertagama tanpa mengetahui 3 elemen yajna ini, kita nggak tahu Nagara Kertagama. Dah dijamin. Itu nanti mesti hanya kira-kira lagi.
dalam teks kerajaan yang ditulis oleh para kawi itu tanpa sengaja itu makna-makna yang sifatnya brahmanik itu masuk di dalamnya. Itu. Kalau kita membaca Nagarakertagama tanpa mengetahui 3 elemen apa yasnya ini, kita nggak tahu Nagarakertagama. Dah dijamin. Itu nanti mesti hanya kira-kira lagi. Itu. Apalagi waktu itu Nagarakertagama itu disebut sebagai apa? Codex Unicus ya. Itu hanya naskah satu-satunya. Sehingga nanti kalau ada bagian yang hilang lalu tidak ada pembandingnya. Itu. Oleh karena itu kalau kita membaca Nagarakertagama yang diterbitkan oleh Pisho sampai 5 jilid ya. Itu kita akan melihat bagaimana kerja filologi si Pisho ini. Ini kerja filologi khas Leiden. Itu. Nah, oleh karena itulah mengapa itu di dalam kerajaan pada waktu itu aliran yajnya ini harus dijalani oleh raja-raja ini pada waktu itu. Nah, di dalam Kidung Sundayana itu itiwarta atau satuan yang paling panjang itu adalah apa? Satuan yang memuat tentang apa? Tentang rana yajnya. Itu. Rana itu artinya adalah tempat atau medan perang. Kemudian yajnya itu berasal dari akar kata Sanskerta yajate. Itu melaksanakan upacara sesaji. Nah, kadang-kadang kita itu tadi terjebak oleh terjemahan dari para peneliti pendahulu. Mereka selalu mengatakan yasnya itu melakukan korban. Nah, kalau korban itu mesti apa? Mesti ada orang yang dibunuh atau ada disembelih atau apa begitu. Ini. Nah, sementara kalau di dalam teks bahasa Sanskertanya sendiri, yajate, yaj itu artinya melakukan sesaji. Gitu. Ya. Jadi di dalam rana yajnya itu sebetulnya nanti kita akan berjumpa dengan dua lapis pengertian ya. Itu yang pertama itu lapis yang disebut kosmosentrisme. Kalau kita mau memahami tentang kosmosentrisme di dalam Kidung Sunda, kita tuh mesti tahu apa yang disebut dengan nama ekosofi. Ekosofi itu adalah kebijakan atau kebijaksanaan ekologi. Jadi seperti gunung, laut, kemudian sungai, kemudian danau, jurang, ngarai dan sebagainya. Mereka itu mempunyai kebijakan, mempunyai kebajikan sendiri. Oleh karena itu pada setiap kali waktu tertentu ini mesti mereka itu melakukan upacara yajnya ini. Nah, sekarang ini di Yogyakarta itu Gunung Merapi ini sedang melakukan yajnya ya. Itu sedang melakukan yajnya. Nah, celakanya itu ketika elemen-elemen kosmos ini melakukan upacara yajnya, kita tuh menyebutnya itu bencana alam. Itu. Padahal kata bencana ini dari bahasa Sanskerta bancana yang artinya itu melakukan tipu daya. Karena saya mau nanya ya, apa bisa Merapi itu memperdaya kita, menipu kita? Tidak pernah Merapi itu menipu. Tidak pernah sungai itu menipu. Itu. Nanti tipuan-tipuan itu ada di dalam antroposentrisme. Yang sering nipu itu manusia, bukan alam. Ini. Nah,
upacara sesaji yang dilakukan oleh tradisi Brahmana itu yang disebut dengan nanti Rana Yasnya atau Sastra Yasnya, itu dapat kita bandingkan dengan kisah Sastra Yasnya yang ada di dalam Mahabharata. Apa yang dilakukan di sana? Di dalam Sastra Yasnya itu mesti ada dua hal. Pasti ada yajamana, orang yang melakukan upacara sejaji, dan ada yajnya. Itu adalah apa? Adalah upacaranya itu sendiri, upacara sesajinya itu sendiri. Kalau bahasa Jawanya itu ya sajen ya. Nah, cilakanya itu lagi, kita tuh menganggap yang namanya sajen itu hanya simbol saja. Padahal bukan. Sajen sesaji itu dalam konteks ini itu adalah representasi sebenarnya. Sesuatu yang dihadirkan kembali pada saat kita sedang melakukan upacara ritual. Itu kita hadirkan kembali. Kita tidak mungkin melakukan itu tanpa ada kosmosnya itu. Maka antara kosmosentris dan antroposentrisme ini sangat perlu dimengerti dengan baik gitu. Nanti kita membaca Mahabharata dan nanti kita juga cermat membaca Kidung Sunda, kita akan menemukan pengertian-pengertian itu. Misalnya kalau di dalam tas Kidung Mahabharata, yang namanya pada waktu ada upacara ini disebut dengan Rana Yajna ini, Krishna itu menjadi saksi dari peristiwa ini. Nah itu kalau di dalam teks Kidung Sundayana itu agaknya Gajah Mada lah yang akan menjadi saksi ini. Ya. Nah ini pembicaraan ini nanti mungkin pada webinar hari ketiga nanti akan dibicarakan ini. Tentang Gajah Mada, ini peran Gajah Mada. Lalu juga nanti peran Sang Nayaka itu. Sang Nayaka itu adalah ini adalah hero. Itu hero-nya di situ siapa? Hayamuro. Nanti mungkin pada hari kedua itu nanti kita akan bicara tentang masalah ini. Tuh, jadi kita akan memahami teks Kidung Sunda ini dengan cara semacam ini. Gitu. Jadi kalau kita melihat nanti ada dikatakan Rana Yasnya itu, lalu kita pahami dengan war zaman sekarang, bola enggak gatuk, enggak cocok. Itu. Sekarang kalau kita lihat ya, situasi yang namanya Hubat seperti ini. Saya terima kasih pada Mas Gunawan Sembodo yang telah mengirim foto ini pada saya. Nah ini adalah jalan untuk menuju lapangan Hubat. Itu. Nah ini lorong untuk menuju lapangan Hubat di sana itu. Kemudian, nah ini adalah sawah yang dulu-dulunya itu adalah Hubat. Ini, ya. Ini ada gunung, kemudian Hubat ini kiri kanannya itu adalah sungai. Di Hubat itu di tengah-tengah sungai, di antara dua sungai. Itu. Nah ini kampungnya yang juga menjadi kampung Hubat sekarang itu. Kemudian nah ini dulu ini adalah tempat Hubat itu di sini nih. Ini gunungnya nih. Nah sekarang ini milik perhutani yang dulu merupakan bagian dari Hubat juga. Itu. Nah dulu waktu saya mengikuti ekskavasi di Hiriana di India Utara, di situs Kurukshetra. Ketika diadakan ekskavasi,
saya dengan mata kepala saya menemukan artefak-artefak yang berasal dari binatang, kereta, kemudian senjata-senjata itu saya menemukan sendiri. Tetapi di sini di Bubat ini saya bertanya kepada teman-teman dari Jawa Timur, pada Mas Gunawan, pada Mas beberapa ya, ada Mas Raka dan sebagainya. Itu di sini ini tidak pernah ditemukan apa-apa yang berkaitan dengan sisa-sisa perang itu nggak ada sama sekali. Bahkan kemarin Mbak Purwanti itu ya, seorang arkeolog yang ada di Sumatera, beliau mengatakan di Sumatera itu yang dulu katanya ada perang-perang itu, tapi juga tidak pernah ditemukan ada bekas-bekas perang itu nggak ada. Entah itu bekas senjata, entah itu bekas kereta yang fosil kereta, fosil binatang, tidak pernah ditemukan itu. Tetapi kenapa selalu dikatakan ini perang besar, menyerang ini, tapi datanya itu nggak pernah ada. Ini. Nah, itu ternyata Itu ternyata sebetulnya adalah masuk di dalam statecraft dari suatu negara pada waktu itu. Bahwa Ranayasnya ini merupakan elemen statecraft yang harus dijalani oleh negara. Itu. Jadi Ranayasnya ini adalah sesaji yang dijalani oleh negara untuk Untuk memperoleh istilahnya itu jalan untuk menuju ke kesempurnaan. Itu. Jadi tidak pernah ada, artinya itu bunuh-membunuh seperti yang dibayangkan orang itu ya. Di situ tuh orang membunuh mengerikan begitu. Sehingga kalau saya melihat itu mati lagi. Jadi kalau yang dikatakan Gajah Mada itu membunuh Dyah Pitaloka, membunuh Raja Sunda. Wah, sama sekali tidak pernah ada itu. Ya, tidak pernah ada. Di dalam teks Kidung itu tidak pernah ada. Itu. Ya, tidak pernah kita jumpai itu. Artefaknya tidak pernah ada. Itu. Nah, itu yang memberikan gambaran-gambaran semacam itu tuh kan pengertian-pengertian yang tadinya diberikan oleh para sejarawan pada waktu itu. Ya, para sejarawan pada waktu itu. Itu. Para sejarawan Belanda pada waktu itu. Bahwa di situ tuh harus ada di sebuah negara ini harus ada konflik yang harus membawa korban darah gitu. Nah, itu ternyata tidak begitu. Gitu. Ya, ini. Jadi kalau dikatakan di situ itu ada permusuhan antara orang Sunda dan orang Jawa, itu tuh yang ngomong tuh siapa? Teksnya tuh nggak pernah cerita tentang itu. Itu teks Sundayana maupun Sunda. Lalu kemudian Ranggalawe, Sorandaka, Harsawijaya. Tidak pernah sama sekali cerita tentang itu. Itu loh. Itu adalah the way of thinking-nya para Brahmana, bagaimana dia itu memikirkan tentang statecraft negara pada waktu itu. Dalam hal ini Majapahit itu. Sistem statecraft Majapahit itu harus diwujudkan dengan cara semacam ini. Gitu. Kemudian kalau di dalam Kidung Sunda itu dikatakan bahwa di situ itu nanti akan terjadi akan terjadi pertumpahan darah, kemudian Raja Sunda itu dibunuh begini.
Itu kemudian nanti Hayam Wuruk nanti akan menikah dengan putri lain dan sebagainya. Nah, ternyata di dalam Sunda, Kidung Sunda tidak begitu. Memang ada tadi saya katakan itu peristiwa Ranayasnya itu memang ada itu. Dan yang saya selalu katakan tadi ada dua macam, yaitu ada Yajamana dan Yasnya. Itu kalau di dalam Mahabharata itu Pandawa itu menjadi Yajamana, sementara Korawa itu menjadi Yasnya. Ini juga begitu. Ini Majapahit itu menjadi Yajamana, sementara Sunda ini menjadi Yasnya. Itu. Nyatanya ketika nanti kenapa kok sampai raja Sunda ini kok mau? Putri ini kan juga mau. Itu. Makanya kalau kita tidak tahu the way of thinking-nya Brahmana, kita tidak bisa mengerti. Itu. Pada waktu datang ke Majapahit itu, memang Raja Sunda dan putrinya ini itu sudah akan melakukan yang disebut samnyasin. Ya, sudah akan menjalani samnyasin itu. Itu di dalam di dalam catur asrama, di dalam sistem kenegaraan pada waktu itu. Sistem kenegaraan yang dimiliki oleh para Brahmana itu ada 4 catur asrama, yaitu Brahmacari, Grihasta, kemudian Panaprastha, kemudian Samnyasin. Nih. Nah, perkawinan antara Hayam Wuruk dengan putri di Kidung Sunda itu tidak pernah disebutkan nama putri itu. Nama Raja Sunda juga tidak pernah disebutkan. Itu. Nah, ketika itu putri dan raja ini itu beliau itu menjadi Yasnya. Karena Karena dia sudah melampaui 3 macam fase kehidupan ini. Tinggal satu, yaitu adalah samnyasin ini. Jadi perkawinan antara Hayam Wuruk dengan putri Sunda itu disebut dengan Dengan samnyasa parinaya. Itu. Ini yang mesti kita ketahui. Samnyasa parinaya. Jadi itu kisah pernikahan, perkawinan di dalam tingkatan samnyasa. Itu. Nanti di dalam teks Sunda ya, kalau kita lihat setelah Hayam Wuruk itu membakar jenazah raja dan putri, itu langsung dikatakan setelah itu yang namanya Hayam Wuruk itu juga wafat kok di dalam Kidung Sunda. Tuh, jadi tidak ada kisah tentang bagaimana Hayam Wuruk ini kemudian menikah dengan putri siapa, lalu putra siapa, tidak sama sekali. Di dalam Kidung Sunda ketika putri ini sudah sampai ke tataran Neskala, akhirnya Hayam Wuruk pun juga akan menyusul sampai ke Neskala itu untuk menjalani itu parinaya samnyasa tadi. Ini. Jadi itu kisah perkawinan Hayam Wuruk dengan putri-putri kan tidak disebutkan di dalam Kidung Sunda. Tidak seperti di dalam di dalam prasasti ataupun Negara Kertagama. Di sana kan lalu memang dikatakan
Kalau negara Kertagama karena sifatnya itu tas kerajawian sehingga diperlukan apa? Diperlukan keberlangsungan sebuah negara dengan apa? Dengan keberlangsungan raja itu. Ini. Nah kalau si Kidung Sunda ini karena teks ini Brahmanik, maka itu tidak perlu. Ya maka kisahnya itu langsung ketika putri ini sampai ke tingkat niskala, akhirnya Hayam Wuruk pun menyusul ke situ. Gitu. Nah, nanti pada hari ketiga kita akan menikmati ya itu pembicaraan tentang Gajah Mada. Saya tidak tahu selama ini orang mengatakan kalau Gajah Mada itu adalah gambaran Muhammad Yamin gitu ya. Tetapi tidak pernah tahu sebetulnya gambarannya Gajah Mada itu seperti apa. Ini di dalam Kidung Sundayana itu Kidung Sunda ada. Apa yang digambarkan oleh Sang Brahmana itu tentang Gajah Mada. Gitu. Pada waktu Hayam Wuruk itu sudah sampai ke tataran niskala, akhirnya Gajah Mada pun akan kembali, itu, dan dia kembali menjadi apa? Menjadi Narayana. Jadi Gajah Mada itu adalah Narayana, itu menurut pemikiran Brahmana. Ini. Nah ini kalau kita tidak membaca teks itu dengan teliti, kita nggak akan menemukan itu, pengertian itu. Makanya saya selalu mengatakan tolong kita membaca ulang teks ini agar kita Agar kita mendapat gambaran yang jelas itu tentang tentang bagaimana elemen-elemen masyarakat kita ini pada waktu itu mempunyai sistem the way of thinking. Yaitu jadi para Brahmana itu mempunyai sistem sistem pemikiran. Raja mempunyai sistem pemikiran itu. Jadi itu jangan dicampur aduk dengan pengertian sejarah zaman sekarang. Ya, lalu dengan jangan dicampur adukkan dengan prasasti, jangan dicampur adukkan dengan arsip. Nah, ini kalau kita campur adukkan, ya kita akan begini ini terus. Ya kita akan ditipu terus oleh bangsa luar itu loh. Ini. Maka saya selalu mengatakan ya pada waktu saya meneliti tentang Babat Diponegoro, saya bilang sama Peter Carey, Mas, saya tidak mau meneliti Babat Diponegoro dengan pemikiran sejarah, tidak mau. Saya akan tetap menjadi seorang filolog untuk membaca teks Babat Diponegoro. Itu. Karena nanti hasilnya itu lain sama sekali itu. Jadi kalau kita membaca tafsiran Peter Carey, saya tidak mengatakan salah, tapi kita selalu emosi kita tuh diaduk-aduk untuk apa? Untuk ini loh. Oh, kita tuh kok kelihatannya tuh orang yang bodoh sekali tuh. Ya. Orang kita ini dinyak-nyak oleh orang Belanda, itu oleh orang Inggris, oleh orang manapun, oleh orang asing itu. Padahal di dalam Babat Diponegoro itu kalau kita membaca dengan sistem pembacaan kita sendiri, itu akan ceritanya lain. Itu. Sudah saya buktikan sendiri. Ketika saya membaca Babat Sepai itu lain sekali hasilnya dengan yang dilakukan oleh mendiang di kelas itu. Nah, ini. Itu. Nah, yang perlu lagi satu hal yang perlu dipahami betul, bahwa nanti ketika kita membaca kidung, itu kita harus tahu bahwa di dalam kidung itu ada makna yang tersembunyi di sana yang disebut dengan nama rasa. Ya. Itu di dalam tata bahasa Jawa kuno selalu dikatakan di balik bahasa ada rasa. Di balik bahasa itu ada rasa.
Itu, ya. Jadi di balik bahasa ini ada rasa. Yang diceritakan tentang Kidung Sundayana itu sebetulnya di balik itu ada rasanya. Itu. Nah, rasa apa sebenarnya? Kalau kita membaca teori rasa, ya teori rasa Jawa kuno dan Sanskerta, kita akan menjumpai ada 9 rasa. Itu. Dan nanti ada terakhir itu 10 rasa. Itu. Nah, untuk bisa mengetahui ini, kita harus menekuni betul elemen-elemen dari itiwarta tadi. Itu. Ya, setiap elemen itiwarta itu masih diikat oleh rasa tertentu. Tuh. Nah, nanti itu rasa yang paling dominan itu apa itu? Ini selama pembacaan saya untuk Kidung Sunda ini, ternyata Ternyata yang disebut dengan rasa yang dominan di dalam teks itu adalah karuna rasa. Itu. Karuna rasa. Karuna itu harafiahnya itu rasa prihatin. Jadi dari awal sampai akhir itu sebetulnya karuna rasa inilah yang mendasari teks Kidung Sunda itu. Meskipun nanti di lapis atasnya itu ada wira rasa, ada senggara rasa, ada hasya rasa, itu. Nah, ini harus kita pahami. Itu. Ini tidak pernah dilakukan oleh sarjana-sarjana kita. Itu. Maka saya selalu menganjurkan, tolonglah mari kita baca kembali teks kita ini agar kita itu dapat mengerti itu. Nah, karuna itu sekedar hanya prihatin? Oh, tidak. Ya. Karuna rasa ini adalah apa? Adalah rasa yang kalau merupakan nanti disublimasikan itu menjadi apa? Menjadi gerak seseorang ini untuk menuju kepada bakti. Ya. Bakti itu artinya apa? Bakti itu adalah kasih. Ya, kasih ilahi. Itu. Kalau cinta itu masih terikat oleh keduniawian. Kalau bakti atau bahasa Jawanya itu syekh itu tidak. Itu. Nah, ini di dalam Kidung Sunda itu adalah nanti karuna rasa ini sebetulnya akan menuju kemana? Ke arahnya itu ke bakti rasa. Itu. Jadi itu nanti akan berakhir dengan kasih ilahi. Itu. Kasih ilahi. Jadi tidak ada kok di situ ada pertumpahan darah lalu bunuh-bunuhan dalam pengertian war itu bukan. Itu loh. Ya, ini yang saya tuh mengatakan saya tidak mau menyebut itu perang tuh. Itu. Tapi ini adalah hiasnya. Itu. Nah, kemudian di samping rasa itu kita juga masih mengenal tataran yang disebut dengan nama purusa arta. Purusa arta itu ada 4 tujuan hidup manusia. Yaitu apa? Yaitu dharma, kama, arta, moksa. Itu. Nah, karena karuna rasanya itu adalah karena rasanya dari Kidung Sundayana ini adalah karuna dan nanti mengarah kepada bakti rasa, maka sebetulnya tujuan dari yang dimaksud oleh para Brahmana menulis kidung ini itu adalah adalah dharma. Ya, dharma untuk menuju moksa. Moksa itu tidak sama dengan mati ya. Itu. Dharma itu artinya apa? Dharma itu adalah apa? Dharma itu adalah mempunyai pengertian yang banyak ya. Itu bisa berarti kebajikan,
bisa berarti kebaikan, bisa berarti hukum, bisa berarti peraturan. Itu. Jadi apa yang dilakukan di dalam Kidung Sunda itu adalah dharma. Di sana itu diatur. Itu. Maka perangnya perang diatur. Itu. Jadi perangnya itu perang diatur, tidak asal bunuh-membunuh itu tidak diatur, baik ruang maupun waktunya itu. Jadi tidak asalan. Itu. Nah, ketika ini diatur, tujuannya kenapa diatur? Karena ini menjadi sarana untuk mencapai apa? Kelepasan, moksa. Moksa dari akar kata muj dalam bahasa Sanskerta muncanti, artinya melepas dari ikatan keduniawian. Itu. Jadi barang siapa yang membaca teks Kidung Sunda, itu sebetulnya kita akan diantar orang untuk menuju apa? Menuju kelepasan dari ikatan keduniawian ini. Ya, ini. Jadi itu pengertian itu akan terbalik sekali ketika selama ini kita mendengar cerita-cerita atau penelitian-penelitian, di situ ada bunuh-membunuh. Ini perangnya pun diatur kok, itu. Ada dharmanya, itu dharma itu, untuk mencapai moksa. Ini untuk mencapai apa? Mencapai kesempurnaan hidup terlepas dari ikatan keduniawian itu. Ini. Ya, jadi inilah Kidung Sunda itu secara Mahawipati kita akan menemukan pengertian-pengertian yang semacam ini. Kidung Sunda ini sebagai Smrti dan Sasana. Itu. Sebagai memori dan dokumen atau memori itu sesuatu yang diingat, dokumen itu adalah sesuatu untuk mengajar. Sebagai akhir dari pembicaraan saya itu sebetulnya bahwa Kidung Sundayana ini itu merupakan teks Brahmanik yang bertujuan sebagai silunglung bagi para kesatria di Bubat untuk menjalani kesatria winaya. Silunglung itu adalah bekal untuk menuju kesempurnaan, menuju ke kelepasan. Itu. Jadi misalnya seorang sastrawan itu silulungnya itu berupa apa? Karya sastranya itu. Kalau kesatria silunglungnya apa? Perang. Itu, senjata itu. Maka di dalam Kidung Sunda ini kesatria di Bubat itu sedang membawa silunglungnya untuk apa? Untuk menuju kesempurnaan. Ini. Menuju apa? Kemoksaan itu. Jadi saya mengatakan bahwa perang yang ada di dalam di Bubat itu bukan perang dalam pengertian war yang dimengerti oleh orang Barat itu. Ya, jadi ranayasnya itu merupakan upacara sesaji untuk melaksanakan ekosufi dari tataran kosmosentrisme maupun antroposentris itu. Antroposentrisme. Ini. Jadi tolonglah saya berharap bahwa pemahaman-pemahaman yang kira-kira bisa menyulut permusuhan atau itu sebetulnya tidak ada, sama sekali tidak ada. Gitu. Ya, itu yang karena kita mempunyai sistem pembacaan yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang Jawa sendiri.
Orang Jawa itu mempunyai sistem pembacaan sendiri, tidak sama dengan orang-orang dari Eropa. Itu sistem hermeneutikanya itu beda. Itu